Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amdi Turanduko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep biosfer, ekologi, ekosistem, dan sistem sosial. Yang pertama yaitu konsep biosfer. Biosfer adalah istilah umum dalam ilmu geografi karena biosfer merupakan objek fisik geografi, dan istilah biosfer sendiri diambil dari kata geo yang artinya bumi dan sfere yang artinya lapisan. Maka dari itu pengertian dari geosfer adalah lapisan-lapisan yang ada di bumi, baik itu di bawah permukaan bumi, di permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi, yang berpengaruh bagi kehidupan manusia makhluk hidup lain yang ada di permukaan bumi ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu geosfer. Nah, di geosfer kan tadi saya jelaskan lapisan-lapisan itu kan yang ada di permukaan bumi, di atas permukaan bumi maupun di permukaan bumi. Dan unsur-unsur yang mencakup di dalamnya yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, dan antroposfer. Nah, selanjutnya itu konsep ekologi. Ekologi sendiri dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi sendiri sering dianggap sebagai istilah asing yang jarang didengar oleh masyarakat. Bahkan kebaikan masyarakat ekologi sama dengan ekosistem, padahal sebenarnya berbeda dua hal tersebut. Nah, inilah unsur ekologi. Yang pertama individu. Dalam individu merupakan suatu organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contoh, individu adalah seorang manusia, dan juga seekor ikan, seekor burung, ataupun juga bisa diartikan sebagai seorang pohon yang hanya satu itu juga bisa diartikan sebagai individu dalam unsur ekologi. Dan selanjutnya kelompok. Kelompok, yaitu komunitas, adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan lainnya pada satu tempat dan waktu tertentu. Nah, ekologi juga membahas mengenai interaksi antara manusia dan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dan selanjutnya ekosistem. Unsur ekologi itu bukan berarti artinya dengan ekosistem. Justru ekologi itu mencakup dalam ekosistem, dan ekosistem itu juga masuk dalam unsur ekologi. Seperti itu. Dan ekosistem itu sendiri adalah suatu kondisi yang terjadi hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan, ekosistem air laut. Contohnya, seperti manusia kan membutuhkan oksigen untuk bernafas, maka dari itu ekosistem hutan saling bergantungan sama makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Seperti manusia mengeluarkan oksigen, karbon dioksida, dan tumbuhan mengeluarkan mengeluarkan oksigen, dan manusia mengeluarkan karbon dioksida yang saling bertergantungan antara keduanya. Ya, selanjutnya itu konsep ekosistem. Ekosistem sendiri merupakan satu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai satu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem itu suatu sistem di dalam ekologi. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Ekologi itu suatu konsep yang di dalam itu mencakup seperti sistem ekosistem itu sendiri. Nah, dalam unsur ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Dalam biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik biasanya ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, contoh seperti makhluk hidup yang ada di sekitar kita, seperti tumbuhan, manusia, hewan, dan yang lain sebagainya, yang seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Dan selanjutnya abiotik. Komponen abiotik adalah komponen terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tapi ada sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Nah, contohnya seperti apa abiotik ini? Nah, abiotik itu contoh seperti sinar matahari, terus udara, air. Nah, itu kan benda-benda mati namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di bumi. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu konsep social system. Sistem sosial adalah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren yang antaranya individu, kelompok, dan institusi. Unsur-unsur di dalamnya yang mengatur struktur sistem sosial mencakup itu keyakinan pengetahuan. Tentu pengetahuan itu adalah termasuk dalam sistem sosial, karena dalam sosial itu juga termasuk dalam ilmu pengetahuan sosial seperti itu. Nah, saja ada perasaan. Nah, selanjutnya perasaan juga sangat berpengaruh terhadap sistem sosial, karena kita membutuhkan perasaan untuk suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya maupun lingkungannya dengan makhluk hidup. Dan selanjutnya tujuan. Nah, dalam sistem juga memiliki tujuan. Tujuannya mau diarahkan seperti apa? Contohnya, konservasi lahan itu dalam sistem sosial itu konservasinya itu untuk dijadikan terbaik itu seperti apa. Dan selanjutnya sasaran. Nah, setelah ada tujuannya sasaran, nah yang disasarkannya itu untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar, atau untuk lingkungannya, atau untuk menanggulangi bencana, seperti itu.
Maksudnya norma. Tentu saja norma. Norma ini yaitu ada kaitannya dengan tujuan, yaitu norma terhadap lingkungan. Jadi kita harus menjaga lingkungan, bukan lingkungan saja, itu hubungan sosial, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, lingkungan dengan makhluk itu seperti itu. Misalnya tingkatan atau pangkat. Tentunya juga ada sosial, dalam strata sosial kan juga ada tingkatan atau pangkat. Seperti itu. Jadinya kekuasaan atau power. Tentunya kekuasaan dan power juga mempengaruhi sosial sistem. Mengapa? Kan kita tahu sendiri dalam suatu pemerintahan itu juga terhadap ada sosial sistem. Yaitu ada yang pertama ada presiden, yang kedua ada di bawahnya itu kan masuk dalam sistem sosial yang mengatur sistem sosial yang ada di suatu negara. Selanjutnya sarana fasilitas. Tentu ini tidak akan bisa dilepaskan dari sosial sistem karena jika tidak ada sarana fasilitas maka sosial sistem itu juga tidak akan bekerja di dalamnya seperti itu. Nah, itu saja bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.